Lembah. Ya, Sudah beberapa periode katakanlah itu kan dibahas soal pemekaran Kabupaten Lembah. Dimana kita tahu Lembah kemarin kan barusan viral lagi itu yang ada apa namanya? begal. Nah, ada yang begal apa mobil Ambulan. ambulan ya. Nah begitu. Jadi kalau ada para pakar bilang dan orang pandai bilang itu harus bentuk kabupaten baru katanya supaya nanti sumber daya misalnya polisi tentara ada di sana begitu kan. Nah, itu bagaimana Bang perjuangan teman-teman itu? Ya, satu sisi benar itu. Ini pendekatan kita ada permasalahan, kita naikkan status. Iya, Naikkan status. Tadi kalau menjadi kecamatan, sekarang ini bisa menjadi kabupaten. Sehingga dalam arti tata sosialnya berbeda. Iya. Ya, bukan lagi menjadi orang yang jauh dengan pusat pemerintahan, tapi dia menjadi orang dekat ini. Orang dekat ini dan maka dia ada kesibukan. Ada perilaku yang berubah. Biasanya pendekatan seperti itu benar. Nah, pada luar tanding sebagai pusat sentral Lembah, udah punya rentang jarak dengan Curug, dan kawasan itu menjadi kawasan yang masih sangat berpotensi untuk tidak aman. Maka saya sependapat salah satu ya. Sependapat salah satunya. Tapi bukan itu saja. Sebenarnya potensi alam, potensi pemerintahan, masyarakat ini juga ya sudah bisa mendukung untuk menjadi daerah otonomi baru. Nah, DOB baru. Dan untuk Lembah ini karena Bangken juga periode yang lalu tetap mengawal. Nah, posisi Lembah itu masih posisi di zona terdepan untuk menjadi kabupaten. Zona terdepan. Jadi tidak ada masalah. Tinggal lagi bagaimana kebijakan pemerintah pusat. Nah, kemarin itu kan ada ada penjadalan ulang atau ada menutup pemekaran. Nah, jadi sekarang ini kita menunggu itu. Nah, sampai sekarang ini posisi pemerintah masih menutup keran pemekaran. Untuk pemekaran. Nah, kita Bengkulu ini terus terang bukan saja Lembah, tapi ada juga beliaunya ada rencana pembentukan Kabupaten Pekal. Kabupaten Pekal dilihat sudah ada. Karena ada satu lagi yang sekarang mulai dibicarakan itu menjadikan Curug sebagai kota. Nah, saya rasa 3 ini boleh dalam arti terus dikembangkan. Berarti kalau Curug kota berarti kepala daerahnya wali kota begitu? Wali kota. Nah, karena di Sumatera ya, boleh dikatakan hanya Bengkulu saja yang satu wali kota. Nah, kalau di yang adik kita paling bungsu kan Bangka Belitung kan udah 2 wali kota. Nah, Jambi lebih kan, sangat penuh udah kota. Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Padang Panjang kan sudah. Palembang, Pagar Alam pun sudah. Lubuk Linggau sudah. Jadi kan memang banyak. Nah, satu-satunya itu di Bengkulu. Nah, di Bengkulu ini kumpulan masyarakat yang ada itu adalah di Curug yang paling berpotensi. Curug menjadi kota, dan Curug itu sejarahnya memang udah jauh lebih maju kan. Lebih menjadi masyarakat perkotaan, karena Curug itu juga sebelum Provinsi Bengkulu lahir dia udah ramai, sudah menjadi kumpulan masyarakat dalam satu wadah dengan aktivitas perkotaan. Nah, kalau Curug itu menjadi kota sudah pas ya. Jadi tapi itu perlu ada juga panitia persiapan pembentukan Curug sebagai kota. Jadi ya dorong aja. Nah, untuk ini saya sampaikan sebagai wakil dari pemerintah provinsi, Lembah ini tidak masalah, tetap prioritas nasional kan sudah masuk, sudah ada Ampres. Ampres itu amanat presiden zamannya Pak SBY, akhir masa jabatan SBY, dan itu tinggal nunggu. Nah, tinggal lagi political will daripada masyarakat. Nah, waktu Bangken rapat dengan Pak JK, ketua persepatan, ketua ketua program pemekaran atau penggabungan kabupaten atau daerah-daerah itu adalah wakil presiden. Nah, kita rapat di istana Wapres, masih Pak JK. Nah, Pak JK pertimbangan itu, pertimbangan ekonomi, pertimbangan konflik politik pentingan, maka itu
di stop. Kalau istilah Pak Jokowi, Pak JK itu bersama dengan Pak Jokowi stop sampai dengan kondisi yang memungkinkan. Nah, untuk posisi yang itu tetap. Jadi pada masyarakat di Bengkulu, khususnya Lembak, kita tetap nomor terdepan nih. Jadi kita itu masuk dalam 15 kabupaten kota yang siap terdepan, yang sudah. Begitu pintu ini terbuka, kita yang nomor 1, gerbong pertama. Jadi itu. Nah juga tadi kita juga berdasarkan kepentingan perkembangan sekarang ini Curup itu ada juga dikarenakan untuk menjadikan kota. Dan menurut Bang Ken juga ya sudah wajar kan. Ada kota Curup gitu. Ya walaupun ada kabupaten nanti ada Curup itu lebih bagus. Tadi sama tadi dengan Dinda sampaikan bahwa banyaknya kriminal, banyaknya ya tadi kan adanya tadi kan perlu ada peningkatan status. Peningkatan status ini yang kita dorong. Di Curup itu sangat pas dalam menjadi kota. Kalau Lembak jadi kabupaten yang Lebong ada lagi kan, wah itu lebih ramai dan lebih cepat pertumbuhan di daerah itu. Jadi semua potensi bisa kita gali semua. Tingkat keamanan juga bisa ditingkatkan, Bang ya? Tingkat keamanan bisa ditekan. Ditekan menjadi masyarakat yang produktif kan? Masyarakat yang tidak beringas lagi, masyarakat yang tidak begal atau melakukan kejahatan. Rasa itu salah satu trik ya, yang bisa diambil dalam teori kemasyarakatan. Teori kemasyarakatan. Nah, bagaimana Bang? Apakah kita akan mendorong? Kita tanyakan lagi misalnya ke pihak pemerintah pusat. Tetap ya. Jadi saya akan mengawal DOB ini supaya terwujud. Nah kalau memang ini bisa memungkinkan ya siapkan, ada di Pekal siapkanlah. Pekal juga siap ya. Kalau Lembak itu kan sudah di pintu gerbang. Iya. Tinggal nunggu political will masyarakat, pemerintah pusat. Nah, Pekal itu perlu supaya dia bisa masuk ke dalam gerbong yang siap juga. Dan Curup juga sebagai kota kan, karena tadi saya sampai kepada masyarakat di provinsi Sumatera ini hanya Bengkulu yang satu kota, yang satu wali kota. Nah, Bangka Belitung yang baru mekar setelah reformasi sudah 2 kota. Jadi ada beberapa ini, kalau Jambi itu sudah 5 kota, kalau Padang itu sudah 8 kota, kalau Palembang ini sudah 7 kota, Sumatera Selatan kan. Nah apalagi Medan kan, dan Banda Aceh juga beberapa kota. Nah kita sangat mengharapkan ya kalau Curup itu menjadi kota yang dipimpin oleh wali kota. Jadi wali kota Curup dan wakil wali kota Curup. Bukan lagi akan dan pas itu. Nah bupatinya berdempetan dengan kota Curup. Akan cepat itu. Nah ini tentunya perlu dukungan kita bersama dan perlu tim Presidium. Nah, tim Presidium aktif lagi. Presidium persiapan pemekaran Curup menjadi kota, Presidium pemekaran Pekal menjadi kabupaten. Nah ini perlu dukungan secara bersama-sama dan kita sama-sama mendorong kabupaten daerah otonomi baru Lembak yang memang sudah depan kan, sudah ada Bang Ampres. Saya rasa itu yang berkaitan dengan pemekaran, dan saya juga mengharapkan ya daerah-daerah yang lain seperti kecamatan juga banyak pemekaran. Karena pemekaran itu akan ada geliat pertumbuhan di sana. Jadi ada dalam teori pembangunan, teori ekonomi masyarakat, pembangunan masyarakat itu ada 3 pemicu kemajuan. Yang pertama, tingkatkan status pemerintahan. Tadi kan, tingkatkan status pemerintahan. Maka kriminal akan turun sekarang. Yang kedua, masalah pasar, kehidupan pasar, daya beli. Yang ketiga, hidup pendidikan. Nah, kalau 3 ini kita dorong itu kan maka dia akan jadi bagus. Akan bagus dia. Saya rasa itu yang menjadi kunci untuk kita mendorong supaya daerah itu maju, daerah itu bisa berkembang. 3, jadi pemerintah naikkan statusnya, ya, jadi dari dusun jadi desa, dari desa beberapa desa jadi kecamatan, dari beberapa kecamatan jadi kabupaten, nah kayak gitu kan, hanya di kumpulan masyarakat bisa menjadi kota. Nah itu bisa kita inginkan. Nah itu yang kita harapkan bisa terwujud. Nah sudah itu pasar hidup. Kalau orang banyak kan berkumpul kan ada pasar, daya beli yang menjual, putaran ekonomi tinggi, maka 3 ini. Yang kedua, yang ketiga pendidikan, bangun prasarana sekolah, bangun universitas. Nah saya juga sudah mengirim surat kepada bupati,
se-Provinsi Bengkulu untuk mempersiapkan universitas setiap kabupaten. Setiap kabupaten ada universitas. Universitas. Dan itu akan menjadi jantungnya kabupaten. Iya. Jadi kan kabupaten itu kan perkumpulan manusianya. Nah jantungnya itu pendidikan. Nah oke, PAUD ada, SD ada, SMP, SMA ada kan, kayak gitu. Nah universitas asal ada. Universitas inilah yang menjadi nanti jantungnya daerah itu. Nah, maka saya mengirim surat kepada Bupati, ya segera, kalau Curug kan sudah ada, ya, universitas, Utara ada, tapi perlu kita benahi. Nah yang udah itu yang di mana udah ada tapi perlu dibenahi. Jadi jika perlu universitas mana, universitas Kau, universitas Seluma, universitas nanti itu apa nama itu Bengkulu Utara sekarang tambah, universitas Pak Ketulai, universitas Muko-Muko, ya silakan. Dan itu jadi akan menjadi pemicu ekonomi, pemicu kemajuan suatu daerah. Jadi kemajuan suatu daerah. Karena sumber daya manusia kan? Iya. Nah, sumber daya manusia. Nah, jurusan program studi berdasarkan kearifan, atau juga berdasarkan potensi. Nah, misalnya Curug, tentu agro kan dengan teknik. Nah, kalau sini kan kelautan, dengan mungkin ya kawasan perkebunan dan sebagainya, peternakan dan sebagainya, atau juga ekonomi dan dengan gantung. Nah, jadi itu yang kita dorong. Gitu. Rasa itu yang berkaitan dengan pemekaran dan juga pengembangan daerah-daerah. Karena Bangken waktu anggota DPR provinsi salah satu yang memfokuskan bidang pemekaran ini. Jadi daerah-daerah baru dari Kabupaten Pemekaran ini itu Bangken memang fokus waktu. Karena waktu itu Bangken ketua komisi 1. Jadi fokus. Jadi sampai 2 tahun Bangken di DPR provinsi itu program prioritas itu adalah pemekaran wilayah. Dan alhamdulillah semuanya jadi berhasil. Kaur, Seluma gitu kan. Kaur, Seluma, Muko-Muko, apa namanya itu, Lebong, Payang, nah Benteng. Jadi itu kita ini. Dan dulu waktu itu Bangken sebagai koordinator presidium. Nah, jadi seluruh presidium Provinsi Bengkulu ini Bangken sebagai koordinator yang membangun komunikasi timbal balik ke bawah ke masyarakat masuk ke atas. Nah, kan kita perlu ada pejuang untuk ke DPR waktu dulu kan, ke DPR kan DPD belum ada. Jadi kita berjuang sampai itu ke Mendagri dan alhamdulillah ya semuanya yang kita perjuangkan itu berhasil. Dan sekarang sudah banyak bupatinya. Bupati sudah jadi. Sudah banyak jadi ininya. Sudah berganti berapa periode mulai kan ya. Oke. Itu sahabat yang soal pemekaran. Bangken berharap masyarakat tokoh-tokoh presidium untuk kembali aktif lagi bersemangat untuk menyuarakan pemekaran sehingga terwujud, karena khususnya untuk wilayah Lembak itu sudah sampai di pintu gerbang, tinggal sedikit lagi kata beliau tadi. Dan beliau juga komitmen untuk mengawal soal pemekaran Kabupaten Lembak, bahkan di Pekal, bahkan untuk menaikkan statusnya, bahkan di Kota Curug untuk menaikkan statusnya menjadi kota, bukan lagi kabupaten Bang ya. Bukan ibu kota kabupaten. Iya, bukan ibu kota kabupaten, sehingga nanti perkembangan masyarakat, perputaran ekonomi semakin meningkat, dan untuk wilayah Lembak tingkat keamanan bisa terjamin begitu. Dan untuk di Bengkulu Utara rencana Kabupaten Pekal bisa berkembang juga. Serap tenaga kerja, ekonomi kita berkembang dan majulah Provinsi Bengkulu. Begitu Bang Ken ya? Iya, siap. Nah, terakhir Bang Ken. Terakhir ini kan 2024 nanti kita ada pilkada. Ada pileg. Ya. Pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Nah, sudah mulai ada suara-suara nih Bang Ken di tengah masyarakat ini. Mendorong Bang Ken itu menjadi salah satu calon gubernur. Nah, bagaimana nih Bang Ken? Apakah Bang Ken masih tetap ingin bertahan di Senayan misalnya, atau balik ke daerah untuk menjadi gubernur Bengkulu? Bagaimana? Jadi ya demikian ya kita serahkan masyarakat. Masih jauh kan serahkan masyarakat. Bang Ken intinya ya ingin tentu melaksanakan amanah masyarakat. Dan memang kita sudah ditakdirkan untuk terjun di politik ya tergantung dengan amanah masyarakat. Ya Bangken dimanapun, bagi Bangken itu yang penting itu walaupun kecil ya bisa berbuat. Iya, walaupun kecil bisa berbuat. Pengabdian ya Bang. Iya, pengabdian. Dan memang naluri kita seperti itu untuk terus ya tidak pernah bosan dalam arti untuk
menyampaikan dan sekaligus mengerjakan apa yang memang diamanahkan masyarakat. Iya. Tapi untuk periode ini ya, 2021 ini sampai ini, Bangken ingin menghidupkan dulu dunia olahraga. Dunia olahraga. Jadi kelihatan kalau politik gak jalan, Iya. pemerintahan sudah stabil bagus gitu. Tapi olahraga ini yang perlu dan mesti kita dorong. Karena kita sudah mengamati ya tentang pola masyarakat kita, kebugaran itu masih sangat rendah. Kebugaran masih sangat rendah. Jadi ini Bangken periode ini akan fokus untuk mendorong bagaimana bangkit lagi semangat olahraga, semangat masyarakat yang bergerak. Ya, karena kesimpulan waktu Bangken rapat secara nasional, Indonesia itu sehat, tapi tidak bugar. Sehat tapi tidak bugar. Tidak bugar. Nah kalau sehat tidak bugar itu tidak produktif. Iya. Nah untuk produktif itu kita perlu kebugaran. Nah ini Bangken berkomitmen ke depan ini masalah olahraga ini akan menjadi prioritas. Supaya kita bisa membangun masyarakat yang sehat, masyarakat yang bugar, masyarakat yang produktif, riang dan gembira. Kayak gitu ya. Nah kalau riang dan gembira tadi tidak ada kriminal, tidak ada narkoba, kan? Tidak ada mungkin saling curiga, apalagi ya mungkin ya apa namanya itu saling iri dan dengki lah. Jadi ini Bangken siap. Kemarin sudah melapor dengan Bapak Wagub, Wakil Gubernur. Alhamdulillah Pak Wakil Gubernur pun support. Nah, nanti kita ada dia paham penting untuk menyimbang. Jadi ada 4 pola ini, 4 pola pikir. Jadi kita ada universitas, ada pendidikan kan, sehingga intelijensia kita bagus, orang kita pintar-pintar, cerdas. Yang kedua olah hati. Olah hati ini ya beragama, beradab budaya. Kita alhamdulillah tidak ada konflik-konflik kan. Kita sangat toleransi, sangat ini. Nah yang ketiga olah rasa. Olah rasa ini ya tadi bagaimana kita peduli, bagaimana kita saling bantu, bagaimana kita membangun nilai-nilai estetika, keindahan dan sebagainya. Nah yang keempat olahraga. Nah 4 olah ini dalam tubuh manusia itu harus seimbang. Satu menjadi 4. Kalau 4 olah ini ada di tubuh manusia dan di tubuh masyarakat, maka masyarakat itu menjadi produktif. Nah saya lihat sektor olahraga ini masih penuh. Jadi bagaimana contohnya? Ya lapangan olahraga sepi. Ya. Kayak gitu kan? Kegiatan olahraga sepi. Pergi olahraga juga nggak ada. Nah kalau tidak ada itu akhirnya nanti ada beringas. Tidak ada ketidakpuasan dan ada salurkan. Jadi energi kita energi negatif bukan energi yang suportif. Nah, kemarin saya melapor dengan Pak Wagub, Pak Gubernur, lalu Pak Wagub karena ini bidangnya bidang Pak Wagub kan, bidang pemuda olahraga itu Pak Wagub kan. Nah, saya lapor dan Bangken siap totalitas untuk bagaimana kita menggerakkan bersama-sama dan alhamdulillah Pak Wagub menyambut baik. Jadi itu tugas kita ke depan. Dan termasuk ya kita bisa COVID ini, bisa menanggalan COVID itu dengan berolahraga kan, dan olahraga ringan itu COVID ini bisa kita atasi juga. Jadi itu. Nah kalau soal politik ya kita serahkan masyarakat. Masyarakat. Jadi kalau masyarakat yang menghendaki Bangken siap. Kalau masyarakat yang begini juga Bangken siap. Nah, yang penting bagi Bangken itu bisa bersama-sama masyarakat. Dalam keadaan suka, dalam duka. Nah, seperti ini kan COVID, kita nggak keluar ke Bengkulu terus bersama masyarakat, melihat masyarakat kan. Kapan ada masyarakat yang kepapar kita pantau, masyarakat yang musibah kita datang, walaupun ya tetap menggunakan prokes kan dan dalam jauh Pak. Oke, itu sahabat. Kalau soal gubernur, Bangken gerakan ke masyarakat. Misalnya kalau Bangken nanti didorong untuk menjadi salah seorang calon gubernur, kembali kepada masyarakat. Intinya beliau ini ingin mengabdi bersama masyarakat baik suka maupun duka. Oke. Ada closing statement Bangken untuk masyarakat Bengkulu dan Kota Bengkulu. Ya, terima kasih. Yang pertama
sadari oleh masyarakat bahwa kita ini dalam era pandemi. Nah, maka era pandemi ini yang pertama perlu kesabaran. Masyarakat sabar dan terus berikhtiar untuk kita perang melawan COVID. Ya. Perang melawan COVID itu 3 saja syaratnya. Yang pertama, kuatkan iman kita, bahwa kita yakin kullu nafsin za'iqatul maut, tidak akan mati kalau bukan maut. Itu penting itu masyarakat supaya melawan, kuat kita. Nah, yang kedua, kita harus jaga kesehatan kita. Makan. Minum. Riang. Irama kita riang. Nah, 3 itu aja. Nah, itu yang untuk kita lawan. Sekarang ini kita jangan berpikir yang lain. Kita berpikirlah bagaimana menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat, dan tolong bantu pemerintah. Jadi sekali lagi masyarakat ya, kita tolong bantu pemerintah. Pemerintah pun harus bersama-sama, kata Pak Rohidin, berkolaborasi dengan seluruh komponen. Ya. Yakin Bengkulu akan keluar dari krisis ini. Rasa demikian kepada masyarakat, Bangkai doakan sehat selalu dan mohon doa juga supaya Bangkai juga sehat, kita tetap bersama-sama dan kita bisa menyelesaikan permasalahan COVID ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat sore. Salam dari Kanada. Kandang Limun Dalam. Itu demikianlah sahabat bincang-bincang kami, podcast kami hari ini bersama Bang Ken di kediaman beliau di Kanada. Banyak saran beliau kepada pemerintah, kepada teman-teman yang lagi isoman, kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, soal perkembangan wilayah dan soal rencana ke depan. Silahkan ambil sisi positif dan sisi negatifnya silahkan buang jauh. Satu ya, yang lupa. Bang Ken berpesan khusus kepada warga yang kepapar ya, yang terpapar. Warga terpapar. Kalau ada dia lagi isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, jangan dibiarkan sendiri. Harus ada yang mengawal. Iya. Harus ada yang mendampingi. Minimal relawan tadi. Jadi silakan bentuk relawan sendiri. Ya. Misalnya ada yang dirawat di rumah sakit, itu harus ada 1 atau 2 orang yang benar-benar melakukan kontak dekat dengan dia, supaya memberikan motivasi, bisa memberikan supportan supaya dia segera pulih. Ini pesan Bang Ken sebagai mantan yang kepapar, dan juga Bang Ken juga melakukan evaluasi pengalaman yang telah dilalui oleh Bang Ken sendiri maupun oleh masyarakat. Saya rasa dengan demikian kita bisa menekan kematian atau juga keterlaluan dalam isolasi, dan bisa kita pulih dari dampak pandemi COVID-19 ini. Itu pesan khusus Bang Ken kepada di sana yang terpapar ya. Yang tidak bantu. Minimal bantu doa. Ya. Oke, demikianlah, tidak berpanjang lagi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sehingga kita dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita sehat, maju bersama, hidup rakyat Bengkulu, maju, berkembang, dan demikian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bang, kita punya ini Bang, punya tagline. Ya. Radar Bengkulu alatnya. Iya. 1, 2, 3. Radar Bengkulu alatnya. Dah.